Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa lagi bersama kami di program Pesantrenisasi 2 pra KKN, di mana program ini merupakan program yang dilakukan untuk khusus bagi mahasiswa yang akan menjalani program KKN. Dan topik kita pada kali ini adalah terkait dengan bagaimana kita membuat konten video dengan baik dan benar, khususnya adalah terkait dengan pembuatan video untuk program KKN. Dan tentu video ini adalah dikemas dengan kemasan yang islami. Dan kita sudah kedatangan pemateri kita yang luar biasa, yaitu Bapak Mas Duki, dan beliau ini adalah dosen di Ilmu Komunikasi FPSB Universitas Islam Indonesia. Kita sapa dulu Bapak Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik, Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar, baik. Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya. Baik. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berbahagia, saat ini kita sudah kedatangan beliau, narasumber kita Bapak Mas Duki, dan beliau ini luar biasa sekali pengalamannya di bidang desain grafis, di bidang audiovisual dan sebagainya. Dan pada kali ini kita akan bersama mengulas bagaimanakah cara membuat video dengan baik dan benar. Jadi Bapak, terkait dengan video itu kan harus dikemas dengan baik. Nah, kira-kira cara mengemas dengan baiknya seperti apa ya? Baik, jadi ini kita harus membuat kategori dulu, atau barangkali kita membuat klasifikasi ya. Iya, kategori. Tidak semua video itu bagus dalam arti sesuai dengan karakter audien. Juga tidak semua video itu bagus sesuai dengan kebutuhan konten apa yang mau kita sampaikan. Nah, jadi dalam hal ini saya membagi, nanti bisa juga barangkali slide-nya dilihat ya, atau teman-teman bisa mendownloadnya materi ini. 3 jenis video berdasarkan kemasan. Jadi pertama itu video panjang ya. Jadi durasinya lebih dari 30 menit. Bisa sampai 2 jam itu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya sebuah sinema atau film, sebuah movie itu panjang. Ya, bisa film pendek ya. Film pendek pun sebetulnya panjang karena durasinya biasanya bisa rata-rata 30 menit. Nah, ini tentu untuk konsumsi publik yang lebih luas. Biasanya bertendensi komersial ya. Nah, lalu ada kategori kedua yang kita lihat di televisi. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah sinetron ya kan. Itu sinema yang berseri. Jadi berseri. Sebetulnya panjang tapi dipotong-potong menjadi 5, 6, 7 menit misalnya, ada jeda iklan ya kan, lalu sambung lagi. Kalau dibuat kompilasinya mungkin juga bisa sampai 1 jam, 2 jam dan berseri. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu satu story atau satu pesan diselesaikan dalam tempo misalnya 30 sampai 2 jam, 30 menit sampai 2 jam. Kalau ini bisa berseri, jadi bisa dibuat sub-sub gitu istilahnya. Nanti membentuk satu pesan yang holistik. Nah, lalu ada kategori ketiga yang ini populer, yang ini saya sarankan untuk teman-teman mengerjakannya. Pertama yang disebut dengan klip ya. Klip jadi pendek sekali, itu bisa 30 detik sampai 1 menit. Ya, misalnya kita bikin iklan ya, bikin satu iklan mempromosikan sebuah produk atau sebuah tempat atau sebuah profil orang yang sukses ya, seseorang yang menjadi role model. Nah, yang kedua itu podcast yang kita bikin sekarang. Jadi topikal sifatnya ya, bisa agak lebih panjang sedikit gitu. Dan tetap pendek dalam arti 10 menit sudah panjang ya. Tapi untuk kali ini tampaknya kita akan agak panjang ya. Nah, ini tentu ada pendekatan yang sedikit berbeda. Umumnya itu 10 menit. Nah, lebih pendek lebih bagus. Lalu ada yang disebut dengan vlog juga. Ini ada karakter yang sama ya dengan podcast. Jadi ini pembagian yang umum untuk teman-teman sebagai pengantar. Sekaligus saya meng-highlight itu bahwa yang kita
mungkin rekomendasikan adalah teman-teman bisa bikin klip ya yang pendek, atau bisa bikin podcast seperti kita sekarang, atau bikin vlog ya yang sifatnya mobile personal gitu, mengcapture satu tempat atau satu peristiwa gitu, Mas Aziz. Baik. Jadi tadi kan ada video itu jenisnya adalah iklan seperti itu Pak. Ada juga barangkali podcast seperti ini. Terkait dengan kontennya sendiri Pak, jenisnya ada apa saja kalau dalam video itu? Ya, jadi memang kemudian kita tidak hanya bicara kemasannya kan akhirnya dalam pendekatan waktu, tapi kita bicara apa yang mau kita sampaikan. Nah, yang pertama kita bisa melihat misalnya video itu berupa tutorial ya. Jadi berupa satu kurikula, satu materi ajar yang disampaikan secara didaktik. Jadi kayak seperti guru atau dosen menyampaikan materi. Nah, seperti itu. Lalu ada juga dokumenter. Dokumenter itu istilahnya kita merekam satu momen, satu peristiwa yang objektif ya, yang kita olah, kita kemas seperti sebuah story, cerita. Tapi itu faktual. Ya, misalnya kita merekam sejarah sebuah masjid ya. Kita merekam sejarah bagaimana kampung ini dulunya sangat toleran, harmonis ya. Sekarang mungkin mengalami krisis misalnya. Jadi mendokumentasikan sebuah objek yang menarik. Yang ketiga itu yang fiksional. Jadi cerita-cerita fiksi itu juga kadang menjadi penting, bernilai dakwah kan. Misalnya kita menyampaikan sebuah legenda tentang kearifan lokal tertentu, atau ada drama. Jadi ada pemerannya, ya kan? Seperti halnya di film atau sinetron. Ceritanya nggak aktual, nggak faktual, tapi kita rancang untuk menyampaikan sebuah pesan. Itu fiksi. Nah, lalu ada yang tadi sudah disinggung berupa iklan yang sifatnya bisa komersial atau sosial ya. Dan juga kita sering mendengar mungkin konten video yang berupa musik ya. Jadi murni berupa misalnya di kita ada musik-musik religi ya kan. Ada lagu-lagu kasidah atau lagu-lagu dari Maulid Nabi. Nah, isinya pure musik. Jadi ini ada banyak. Ini saya hanya memberikan beberapa ilustrasi. Jadi apakah misalkan seperti dokumenter tadi Bapak, apakah memang harus panjang atau dokumenter itu kalau lebih singkat justru lebih baik, atau seperti apa mungkin? Itu tadi. Jadi kembali ke misalnya kita bikin dokumenter tapi kemasannya vlog kan bisa. Oh iya. Tutorial juga bisa. Kemasannya adalah berupa vlog. Tutorial. Oh iya. Zaman now ya. Kalau mungkin yang sangat pendek memang tidak memadai ya kalau untuk misalnya jenis-jenis dokumenter, tutorial nggak mungkin hanya setengah menit ya. Tapi kalau untuk iklan itu memadai. Iya, karena iklan itu biasanya juga pendek, singkat gitu, tapi maknanya ngena sekali gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, Mas Aziz. Jadi lalu kita kemudian juga harus melihat pertimbangan ketiga berupa muatan nilai dan orientasi dari video ini. Jadi misalnya kita udah sepakat nih bikin vlog satu. Yang kedua kita sepakat ini sifatnya dokumenter, bukan fiksi, bukan berupa traveling notes, bukan berupa sebuah cerita perjalanan. Nah, kita kemudian membuat semacam orientasi atau goals dari karya ini. Nah, pertama apakah misalnya memang untuk satu pembelajaran agama, pengenalan tentang ilmu agama, ya kan? Itu satu, ya kan? Karena ini bernilai dakwah pasti ya. Atau kita ingin mengenalkan sebuah ilustrasi, ya, sebuah role model, ya, profil seseorang, kemudian lagi-lagi tadi profil tentang keluarga, tentang komunitas, atau ini memang berupa pendekatan yang hard speech ya, jadi diucapkan, dideklarasikan seperti sebuah pidato yang kita rekam. Itu mirip-mirip misalnya seperti yang dikerjakan oleh ustadz-ustadz kita yang populer di YouTube ya kan, banyak itu. Itu pendekatannya adalah dakwah dengan pidato atau dengan ceramah. Itu banyak sekali. Nah, pada saat yang sama kita juga bisa melakukan pendekatan yang agak turistik ya. Jadi kita seperti wisatawan, lalu kita merekam sebuah peristiwa keagamaan yang ada di kampung itu.
itu tidak kalah menariknya. Iya. Jadi yang penting adalah untuk apa. Jadi kan apakah ini memang pure kita menyampaikan sebuah pesan dakwah, ataukah kita juga ingin menyelipkan sebuah insight tentang peristiwa yang itu by implicit juga punya pesan dakwah gitu. Oh iya. Atau ya benar-benar kita memang menyampaikan sebuah materi pelajaran. Oh iya. Itu kan beda ya. Jadi misalnya saya kasih ilustrasi, kita ingin membuat video tentang bagaimana tutorial sholat Jumat di era pandemi. Oh iya. Nah itu kan betul-betul to the point ya. Iya. 1, Dakwah 2, gitu 3, 4 ada step-stepnya Iya. gitu. Nah itu seperti itu bersifat pembelajaran ya, tutorial untuk aktivitas tertentu. Yang ini mungkin perlu juga dilakukan pada segmen tertentu, tapi di segmen yang lain kita lebih prefer misalnya bentuknya seperti tadi turistik, cerita perjalanan, gitu ya. Berarti kalau dalam KKN nanti mahasiswa, ini mereka kan akan diminta untuk membuat video terkait dengan video yang orientasinya itu adalah Islami, berarti orientasinya adalah dakwah tadi gitu. Baik. Kemudian Bapak masih tentang video, ada nggak sih cara kita untuk mengonsep video itu agar menjadi video yang bagus? Nah, baik, ini pada akhirnya kita masuk ke dimensi prakteknya ya, dimensi bagaimana membuat kreasinya. Kalau tadi kita bicara apa ya, terus kategorinya bagaimana dan untuk apa. Nah, sekarang kira-kira langkah-langkahnya seperti apa. Nah, jadi pertama kita harus paham bahwa sebuah video itu seperti halnya sebuah buku, seperti halnya sebuah serial peristiwa. Jadi ada namanya pembukanya, ada namanya bagian utama atau bagian tengah, ada penutupnya. Oh iya. Jadi harus selalu ada framework seperti itu. Iya, jadi kayak buku tapi dalam bentuk audiovisual. Iya gitu, betul. Ya. Betul. Jadi seperti film juga kan kita lihat. Kalau Hollywood itu selalu ada pendekatan klasik 3 babak namanya. Oh, iya. Ada opening, dia buat karakter dulu. Title pasti harus muncul di dalam menit-menit awal. Di bagian tengah itu harus ada eksplorasi, gagasan atau konflik itu dibangun. Jadi persoalan dijelaskan di bagian tengah. Ini namanya pendekatan klasik. Jadi lalu di akhir biasanya happy ending atau ada resolusi dari sebuah topik yang dibahas. Ya, kalau kita misalnya mengeksplor sebuah masjid, ya kan, maka kita bisa mulai dengan mengcapture masjid itu sendiri sebagai sebuah opening. Tapi kan itu belum jelas nih kita mau ngomong apa. Nah nanti kita zoom istilahnya ke persoalan yang mau kita ungkap ini apa, melalui interview dengan pengelolanya atau kita juga sebagai turis mengajak penonton melihat berbagai ilustrasi arsitektural bangunannya, ya, lalu kita jelaskan, kita narasikan dan sebagainya. Di bagian akhir itu ada klimaksnya gitu ya. Bisa dibuat dramaturgi, tiba-tiba ketemu dengan takmirnya misalnya, atau apa yang agak lucu juga ini boleh. Yang kadang biasanya bikin penonton itu kadang kesel, kadang sedih gitu ya, kadang senang. Ya ada banyak kreasi, ini semua ada di kepala ya. Maksudnya ada di kreativitas kawan-kawan yang membuat. Tapi ini yang disebut dengan 3 babak yang klasik. Ya. Nah, kalau dalam zaman digital sekarang kita bisa saksikan tayangan di banyak kanal digital. Pembabakan ini sudah bisa dimodifikasi. Jadi ada yang closingnya di awal dulu, gitu. Sudah ketahuan sebetulnya dia mau selanjutnya tuh hanya ilustrasi. Ada juga. Kemudian ada yang memang bicara konten aja langsung gitu, lalu ya udah closing. Jadi ini sebetulnya konsep klasiknya yang wajib ada. Mungkin bagi penonton awam lebih disarankan seperti ini. Kan kadang-kadang kita kan Mas Aziz suka nonton film juga. Ini kok nggak jelas apa kesimpulannya gitu. Kan kadang-kadang orang merasa ada ekspektasi malah kadang nyesel udah nonton. Sama ketika misalnya kita amati itu dakwah-dakwah atau ceramah-ceramah dari ustadz yang populer di YouTube, itu pasti ada konsultannya yang merancang ya. Jadi ya di menit terakhir Pak Ustadznya harus ngomong A atau B dan C, itu ada untuk
memberi sentuhan atraktifnya. Baik. Kalau terkait dengan produksi Bapak, ada nggak sih pendekatan yang barangkali bisa kita gunakan agar saat memproduksi video itu ini kita bisa memproduksi dengan baik seperti itu Pak? Ya. Jadi kalau tadi kita bicara pentahapan ya, jadi misalnya kalau kita punya alokasi untuk katakanlah podcast ini 10 menit, ya kita buat storyline-nya, skenario-nya 5 menit pertama, 5 menit kedua, ketiga, itu namanya pentahapan. Nah sekarang bagaimana kita mengemas setiap pentahapan itu supaya easy going ya, nyaman untuk ditonton, nyaman untuk disimak. Nah lalu saya akan sedikit menyampaikan 3 pendekatan yang bisa dikerjain teman-teman. Pertama yang disebut dengan pendekatan naratif ya, klasik sekali ya. Jadi ada gambar gitu ya, ada visual bergerak ya, dalam menit di mana tayangan itu kita sajikan, ada teks, jadi bisa menjadi running text atau byline di bawah gambar itu, dan juga ada naratornya, ada dubbernya. Jadi ada orang yang membaca teks di balik bergeraknya gambar dan visual yang kayak lain. teater gitu Pak ya. Ya, itu kita lihat misalnya zaman-zaman old ya, zaman TPRI ya. Pokoknya gambar bergerak, lalu ada judulnya misalnya inilah kampus UII ya. Gitu. Lalu tiba-tiba beberapa detik kemudian ada naratornya, dubbernya yang menjelaskan. Karena itu supaya equal antara orang yang punya kekuatan auditif dia bisa mendengar dan kekuatan visual dia bisa nonton gitu ya. Nah, elemen-elemennya itu yang paling klasik ya. Nah, jadi dubber itu tentu harus suaranya cukup baik lah ya. Kalau suara saya mungkin nggak baik. Jadi biasanya yang punya vokal yang cukup bisa ngebas gitu mungkin ya. Bisa ini. Nah, lalu ada model kedua itu yang sebetulnya lebih saya anjurkan, yaitu model namanya storytelling. Jadi seperti tadi touristic modelnya. Jadi teman-teman ini nanti yang peserta KKN kan pasti ada dalam grup ya. Ya mungkin 5 orang, 7 orang itu berbagi tugas. Nah selain ada yang merekam gambar dengan video, ada yang membuat naskah dan sebagainya, itu ada yang menjadi anchor yang kemudian direkam dia sebagai seorang turis pemandu. Nah mungkin kita sering lihat kan di televisi konvensional atau juga di YouTube channel ya kan, ada artis selebriti yang dia itu tampil utuh dengan seluruh badannya dengan atraksi macam-macam, lalu dia mengajak kita mengunjungi sebuah tempat atau menemui seorang tokoh. Nah, itu namanya storytelling. Jadi ada live anchor-nya, jadi lalu ada gambar dan ada teksnya. Ya. Jadi komponennya ada 3 itu. Nah ini lebih dianjurkan karena ini lebih direct dengan penonton. Jadi ada dialog gitu kan. Jadi seakan-akan si anchornya ini mengajak, ayo sekarang kamu saya ajak ini nih kunjungan atau ketemu sama ustadz yang paling terkenal di kampung ini misalnya. Ayo itu rumahnya di sana, kita jalan dulu ya gitu. Nah gitu, itu namanya anchor live. Ya. Lalu yang ketiga itu memang ini lebih membutuhkan keterampilan grafik, yaitu model animasi. Jadi ini mungkin untuk pandemi memang cocok ya, karena kita nggak bisa ke lapangan ya, nggak bisa mengambil data, misalnya mengambil stok gambar. Kita bisa hanya mendapatkan data berupa teks atau tabel-tabel tentang sebuah desa atau data naratif tentang sejarah. Maka itu harus kita kemas ulang, kita buat grafis-grafisnya, lalu kita kembangkan menjadi sebuah story. Jadi ini misalnya kita punya 20 gambar, ada kartun macam-macam di dalam, yang itu mengilustrasikan sebuah peristiwa atau sebuah data, lalu ini kita kemas menjadi sebuah video, dikasih back sound musik gitu kan. Nah jadi yang bercerita tuh itu gambar-gambar itu. Berarti animasi ya katanya ya. Kemampuan berarti kayak kartun gitu Pak ya, animasi gitu. Itu salah satu elemennya. Jadi supaya lebih fun, lebih atraktif, kita masukkan unsur itu. Tapi pada dasarnya ada banyak juga kita lihat animasi yang sangat sederhana, yang itu hanya mengandalkan pergerakan teks.
Jadi misalnya ada kalimat-kalimat panjang, lalu selesai secara pelan-pelan, diberi banyak pewarnaan, lalu bergeser lagi ke informasi berikutnya dengan background yang cukup baik, sampai di akhir itu menjadi closing. Oh iya. Nah, biasanya untuk yang sifatnya ilustrasi akademik ilmiah ini lebih dianjurkan, ya, karena tidak akan mengganggu apa namanya ilustrasi data itu. Oh iya. Nah, itu Mas untuk pendekatan dari segi pengemasannya ya, Iya. dari elemen-elemen kontennya. Baik. Jikalau terkait dengan tahapan-tahapan produksinya Bapak, tadi kan yang sudah dijelaskan adalah terkait dengan pendekatannya. Bagaimana kalau tahapannya Pak sekarang, tahapan produksi? Ya, nah sekarang kita berarti bicara manajemennya. Manajemennya. Jadi katakanlah kita udah sepakat kelompok ini untuk bikin vlog misalnya, yang durasinya 5 menitan, yang bisa bikin 10 vlog misalnya ya, tentang sebuah peristiwa, festival atau tentang sebuah bangunan atau apapun lah ya, kegiatan keagamaan di sebuah tempat. Nah, kita sepakat itu. Nah, lalu kan kita harus berbagi tugas. Ya, pertama itu masing-masing ada perannya. Nah, yang itu sudah selesai misalnya masing-masing punya peran. Nah, tahapan yang berikutnya adalah kita memulai kerja-kerja produksi yang itu terdiri dari 3. Ya, pertama yang disebut dengan praproduksi. Jadi praproduksi itu kayak brainstorming, rapat dulu, kita punya ide apa, kemudian diwujudkan dalam skrip ya, atau storyline, jadi jalan cerita. Iya. Nah, bisa berupa apa namanya dokumen yang diketik 4-5 halaman, ya. Misalnya halaman 1 ini untuk 3 menit pertama dan seterusnya, atau untuk podcast pertama. Nah, ini penting sekali ya. Kadang-kadang memang ini dalam situasi sekarang, apalagi ada bahasa yang populernya atau kejar tayang ya, itu kadang-kadang ini tidak dikerjakan dengan baik. Iya. Untuk pemula itu bagus, sangat dianjurkan seperti saya ini kan, Jadi baca. ada skripnya gitu. Ada yang memandu kita. Ya, itu namanya praproduksi. Jadi ide dituangkan sampai ke proposal, sampai skrip. Kalau itu udah clear, maka kita masuk tahap produksi. Nah, apa yang disebut dengan tahap produksi? Yaitu pengambilan gambar itu. Iya. Atau kalau animasi, pengerjaan dokumen itu. Jadi dikumpulkan, lalu kemudian dibuat klasifikasi, kemudian dibuat apa namanya grafis-grafisnya. Nah, kalau untuk yang real, yang tadi storytelling atau naratif, itu pasti kita harus ngumpulin gambar. Itu bisa dari lapangan, bisa dari stok yang sudah ada sebelumnya. Iya. Tapi untuk KKN saya tidak anjurkan yang kedua ini. Memang ini agak dilema ya situasinya ya. Kalau ke lapangan mungkin ada risiko. Iya. Tapi kalau ngambil stok lama lalu diolah kembali itu kayaknya tidak terlalu demanding ya, original ya. Nah, nanti bisa dibicarakan dengan pembimbingnya ya. Prinsipnya adalah tahapan produksi itu pengumpulan gambar. Nah, itu akan mudah dilakukan kalau perencanaan tadi sudah fix ya. Karena kadang-kadang kalau semua berdasarkan perencanaan yang tidak matang, nanti pengambilan gambar bisa lama, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Kalau sudah ada clear tadi skrip dan storyline, bisa jadi hanya cukup seminggu sudah selesai gitu ya. Untuk pengalaman saya atau kawan-kawan kami di lab komunikasi itu, untuk yang video yang hanya kira-kira 5 menit ya misalnya, itu tidak perlu sampai seminggu. Jadi kita bisa fullkan dalam misalnya 2 atau 3 hari. Kan kita sudah tahu lokasi mana yang mau kita ambil, ya kan? Iya. Ya, di mana tempatnya, kita bisa merancang traveling prosesnya. Nah, itu lalu kita sudah bisa koordinasi dengan warga setempat misalnya. Jadi ini penting sekali perencanaan itu. Nah, kalau sudah selesai pengambilan gambar, maka selesai namanya proses produksi. Lalu ada yang disebut dengan pasca produksi. Ini sebenarnya pentahapan ya. Iya. Bisa jadi kita sebut juga produksi akhir. Ya. Oh iya. Nah, pasca produksi itu berupa editing, ya, finishing dari seluruh itu, penjahitan dari seluruh stok gambar itu. Lalu dibuat semacam finalisasi sesuai kebutuhan. Mau dibikin 5 menitan atau 10 menitan, dan mau dibikin pembabakannya seperti apa, ya kan? Ada yang biasanya berdasarkan tadi ada opening, ada di tengah-tengah,
ada main content, ada closingnya. Nah itu semua diproses editing, termasuk menggabungkan dengan misalnya unsur-unsur lain. Jadi kan ada teks tadi, ada musik, ada dubbing. Nah itu semua diproses pasca produksi. Nah seperti itu Mas gambarannya dari awal sampai akhir gitu ya. Oh iya. Dan tadi kita banyak lihat sebenarnya best practice dari, saya rasa teman-teman mahasiswa juga mungkin sudah bikin ya. Dalam arti bikin tapi tidak ada teori seperti ini atau tidak ada pola produksi yang baku. Iya. Nah itu aja kemudian anda gambarkan ulang seperti apa. Anda sebelum mau bikin tuh apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda kembangkan. Lalu ketika bikin Anda ngapain, dan setelah itu ngeditnya kira-kira gimana. Dan itu pun bisa dilakukan dengan smartphone yang kita miliki kan. Gitu. Nggak perlu lari ke studio editing yang profesional, gitu. Nggak perlu. Ya. Jadi bisa juga ngambil videonya itu pakai handphone pribadi gitu kali ya. Oh iya, betul. Jadi itu tergantung nanti bukan soal mereknya ya. Apapun mereknya sekarang pasti ada fitur videonya di handphone Anda, tapi yang penting speknya. Dan buat saya juga yang penting adalah situasi di lokasi. Ya, jadi memang kadang-kadang kita perlu nih semacam lighting ini ya. Oh iya. HP-nya mungkin jelek, tapi lightingnya bagus, hasilnya bagus. Jadi teman-teman untuk tahapan produksi sekali lagi itu adalah yang utama pengambilan gambar. Ya. Nah sesudah itu kita sebut sebagai pasca produksi. Nah di pasca produksi kita itu yang kita kerjakan terutama ada 3. Ya. Pertama adalah bagaimana editing. Jadi videonya mungkin terlalu panjang atau ada stok gambar yang tidak relevan, kita edit, kita rapikan. Nah yang kedua adalah dubbingnya. Jadi elemen yang ada kan baru gambar ya. Nah, kita perlu melakukan dubbing kalau itu sifatnya klasik pendekatannya, ada orang yang jadi anchor tanpa harus tampil wajahnya. Kemudian direkam ya. Nah yang ketiga mixing, jadi digabung dengan elemen yang lain, dengan musik misalnya ya, itu juga dengan efek-efek suara yang lain sesuai kebutuhan. Ya, banyak tuh ya variasinya ya. Dan juga di gambar itu sendiri kan kita kadang bisa menyertakan efek. Ya, menyertakan efek. Jadi seperti misalnya kita sekarang ngobrol nih, pas lagi ketawa, ada efek apa, jadi suara bebek gitu. Itu kan untuk memberikan semacam kesan lebih fresh perbincangan yang tadinya serius. Intinya di situ. Jadi mixing, dubbing, editing itu proses pasca pengambilan gambar. Baik, tadi kan terkait dengan tahapan produksinya Bapak. Kalau terkait dengan cara menilai bahwasanya video itu baik atau mungkin ini terlalu panjang seperti apa gitu Pak? Nah oke. Jadi kita anggaplah sudah selesai gitu ya karyanya dan siap untuk ditayangkan. Tapi kita kemudian melakukan yang namanya preview ya, berdasarkan rencana awal. Jadi apa nih kira-kira sebetulnya goals kita, ya, apa kira-kira sebetulnya target konten yang kita harapkan sudah tercapai apa tidak, berdasarkan diskusi internal dulu. Nah lalu apa nih kira-kira indikatornya dalam diskusi itu ya, baik itu yang sifatnya di dalam tim maupun saya rasa ini pastinya juga akan diadopsi penilaian ini oleh DPPM dan DPPAE ya. Artinya sekali lagi bagaimana ini menilai sebuah video dari orang awam gitu ya, yang dikerjakan oleh teman-teman yang belum melalui satu proses workshop yang intensif. Nah ada 3 indikator. Yang pertama adalah isinya terlebih dahulu. Jadi misalnya rencananya adalah ingin membuat profil tentang masjid yang kuno, masjid Patok Negoro. Nah, sudah termuat secara ini nggak memadai nggak informasi tentang itu? Kan juga bisa di zoom in lagi ke substansi tertentu, apakah sejarahnya saja, apakah arsitekturnya, apakah pengelolaan masjidnya, kan bisa dipilah lagi ya. Tapi intinya sudah tersampaikan belum seluruh isi yang direncanakan ya. Yang kedua itu baru bicara artistiknya, kemasannya. Nah kalau orang profesional ini memang harusnya imbang ya. Jadi kemasannya harus bagus sekali, isinya juga bagus. Tapi untuk pemula, apalagi ini untuk kita tujuan yang lebih jauh ya, artinya belajar sekaligus berdakwah.
maka isi itu penting. Baru kemudian artistiknya tadi udah saya jelasin ya, bagaimana mixingnya, dubbingnya, anchoringnya dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini tidak kalah penting, yaitu kita nilai secara attitude dari tampilan itu. Jadi etikanya, tata keramanya. Nah, karena ini video dakwah, mau nggak mau kan kita sendiri adalah orang yang berdakwah. Ya. Kalau kita misalnya menjadi live anchor, maka tentu sebagai mahasiswi kita berpakaian secara sepantasnya, sopan. Kemudian juga menggunakan kata-kata yang pantas, sopan gitu ya. Dan menggunakan positioning di mana tempat itu kita jadikan objek juga sepantasnya. Kan misalnya tidak pantas kalau bercelana pendek tapi di dalam masjid misalnya gitu ya. Harus ada satu pemahaman bersama itu ya. Hal-hal yang sifatnya etik, tata krama dalam konteks religius maupun lingkungan. Nah, saya rasa tiga ini penilaian yang bersifat produk ya, berbasis produk. Nah, lalu sebetulnya karena ini era digital ya, jadi penilaian itu juga harus berbasis publik digital ya. Jadi penilaian berbasis netizen kira-kira gitu. Ya. Netizen. Karena kan nantinya kalau saya tidak keliru ini kan karyanya akan diupload ya, dalam satu misalnya kanal YouTube atau Instagram atau Facebook, whatever ya. Nah, artinya publik yang menonton karya Anda itu tidak hanya para orang yang dijadikan lokasi pembuatan itu, ataupun mungkin juga para tim penilai, tim peserta KKN, tapi justru yang lebih penting si netizen ini. Nah, ada selama ini 3 indikator untuk mengetahui apakah sebuah video itu mendapat respon, ya kan? Nah, yang pertama adalah dari sisi popularitas platformnya. Nah, kita harus memilih memang ya, platform mana kira-kira yang pas nih. Dan kadang-kadang juga platform itu kan sudah eksis sebelumnya dan sudah populer. Akan lebih baik kita kalau bisa numpang di situ gitu. Jadi misalnya kanal YouTube yang sudah punya subscriber lebih dari 5.000 misalnya, atau bahkan 1 juta gitu. Itu lebih dianjurkan supaya kebermanfaatannya lebih banyak. Yang kedua, kita harus memastikan ada namanya dimensi kuantitatif dari respon netizen. Jadi misalnya berapa jumlah viewernya, ya kan, berapa jumlah likersnya yang like gitu ya, subscribe gitu misalnya. Itu penting juga. Tentu tidak bisa dalam waktu yang pendek ya, mungkin bisa sebulan baru ketahuan, atau meskipun kadang-kadang ada yang seperti film yang di Bandung baru-baru ini ya kan, ya, itu 1 hari saja angkanya udah jutaan. Nah, yang terakhir adalah dimensi kualitatif dari sebuah tayangan video yang bisa diukur dari adanya komen dan diskusi yang muncul dari video itu. Yang itu biasa kalau kita lihat tampilannya di bawah slot dari video itu kalau di YouTube ya. Jadi intinya adalah itu penilaian dari publik digital. Itu sekarang ini menjadi penting. Tentu yang lebih penting yang pertama adalah tadi penilaian murni dari produk. Ya. Nah, baru nanti dari netizen. Dari publik gitu ya. Begitu Mas Aziz. Luar biasa sekali pemaparan dari beliau ya. Kalau tadi kan terkait dengan penilaian, kalau dengan validasinya Bapak? Ya, ini bagian akhir dari diskusi kita paling tidak ya. Dengan asumsi bahwa Anda sudah mengerjakan, dengan asumsi bahwa karyanya udah jadi, kemudian juga sudah mendapatkan satu penilaian yang baik. Kan pada akhirnya kita harus membuktikan orisinalitas. Nah, ini apa betul? Karena kan kita ini bekerja tidak mungkin dipantau langsung oleh pendamping KKN, bahkan oleh netizen apalagi ya. Kita nggak tahu kadang-kadang ini pemilik akun ini anonimus gitu kan, tidak tahu identitasnya. Sama dengan ini sebetulnya konten siapa yang buat. Nah, kita sebagai seorang kreator itu akan harus bertanggung jawab lebih baik ya untuk melakukan deklarasi. Pertama adalah tentu kita harus membuat namanya notifikasi
di akhir video itu kan biasanya di detik-detik terakhir kita tampilkan kalau perlu ada alamat kontak kita, ya kemana kalau orang mau klarifikasi dan sebagainya, harus ada di situ identitas kru yang jelas. Nah lalu kalau kaitannya dengan proses produksinya, kadang kan ada juga satu film dokumenter atau apapun yang di menit-menit terakhir menggambarkan proses behind the scene-nya. Itu penting ya. Jadi kalau durasinya masih ada, tampilkanlah sedikit beberapa foto bagaimana proses produksi itu berlangsung. Supaya oh ya benar-benar nih si Mas Aziz ada di situ gitu loh. Jadi apanya gitu ya. Nah, itu penting. Nah, kemudian mungkin berkaitan dengan ya publik yang non digital, itu penting juga kita bisa membuat misalnya forum diskusi atau presentasi. Dan mungkin juga DPPM atau pembimbing KKN Anda pasti akan mengundang Anda seluruh tim untuk presentasi. Dari presentasi itu kita jadi tahu, oh memang Anda benar-benar mengerjakan. Kira-kira ini seperti ujian aja lah ya, kita tahu, oh ya benar. Nah itu sebetulnya 3 cara paling praktis untuk menunjukkan bahwa karya kita orisinal di satu sisi, di sisi lain si pemberi tugas itu melakukan validasi. Jadi kalau hanya mengumpulin berkas, dikumpulkan ke DPPM, DPPAI itu ya berupa ini file, kita nggak bisa memverifikasi secara ini memadai. Ini mungkin juga warning buat kawan-kawannya nanti ketika bikin video, gitu ya. Jadi harus orisinal ya. Ya. Gitu. Baik, itu tadi teman-teman mahasiswa Universitas Islam Indonesia, pemaparan dari Bapak Mas Dugi terkait dengan bagaimana kita membuat konten video dengan baik, benar, bagus, bahkan bisa bernilai dan validitasnya juga bagus seperti itu ya. Jadi tidak sekedar membuat video saja, namun juga bagaimana kemudian kita membuat video tersebut dengan profesional. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran untuk Bapak Mas Duki atas ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bahkan diberikan keberkahan bagi kita semua dengan adanya ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat berdakwah dengan membuat video KKN yang juga berorientasi kepada nilai-nilai dakwah Universitas Islam Indonesia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.